Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat selalu. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya anak-anak, kita masih diberi kesehatan oleh Allah SWT sehingga pada hari ini kita dapat melakukan pembelajaran walaupun secara online. Anak-anak, mengingat pandemi COVID yang semakin meningkat, mari kita doakan semoga pandemi ini segera berlalu dan virus corona segera teratasi, sehingga nantinya kita dapat melakukan pembelajaran tatap muka. Anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ibu guru pimpin dari sini, nanti kalian di rumah berdoa ya. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina. Wabi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga dengan bacaan doa pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar. Amin ya robbal alamin. Anak-anak, walaupun kalian belajar di rumah, kalian tetap memperhatikan protokol kesehatan. Yaitu, kalian harus sering-sering mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Kemudian, kalian juga harus menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Dan, kalian juga harus memakai masker jika bepergian. Pada hari ini, kita akan belajar tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 1, ciri-ciri makhluk hidup, dan pembelajaran kedua. Pada hari ini, tujuan pembelajarannya adalah siswa dapat menyusun informasi lisan atau tertulis atau visual tentang ciri-ciri makhluk hidup dalam bentuk kalimat efektif. Kemudian, siswa dapat menceritakan pengalaman bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan benar. Anak-anak, pada pertemuan yang lalu, kita telah mempelajari ciri-ciri makhluk hidup. Apakah kalian ingat ciri-ciri makhluk hidup itu apa? Mari kita ulas kembali. Ciri-ciri makhluk hidup yang pertama adalah bergerak. Makhluk hidup dapat bergerak dengan cara yang berbeda-beda. Manusia berjalan menggunakan kaki, ikan berenang dengan sirip, dan cicak pun dapat merayap di dinding. Selain itu, tumbuhan juga dapat bergerak, tetapi tidak berpindah tempat. Tumbuhan bergerak ke arah cahaya matahari, dan akar bergerak ke bawah. Untuk ciri-ciri makhluk hidup yang kedua adalah bernafas. Kemarin kalian sudah memperhatikan organ pernafasan pada ikan dan manusia. Makhluk hidup dapat bernafas. Alat pernafasan makhluk hidup berbeda-beda. Manusia bernafas dengan paru-paru, ikan bernafas dengan insang. Anak-anak, tumbuhan juga bernafas. Kalian bisa memperhatikan dan mempraktekannya di rumah. Dengan cara, siapkan sebuah tanaman pada pot. Lalu, salah satu dahannya ditutup rapat dengan plastik. Letakkan pot tersebut di tempat yang terkena sinar matahari. Setelah itu, akan terlihat ada embun pada plastik tersebut. Anak-anak bisa mempraktekannya di rumah. Untuk ciri-ciri makhluk hidup yang ketiga adalah tumbuh dan berkembang. Anak-anak, apakah ada yang masih ingat pengertian tumbuh itu apa? Tumbuh adalah bertambah ukuran tinggi dan berat. Sedang
berkembang adalah bertambah fungsi organ-organ manusia atau hewan atau tumbuhan. Pada manusia contohnya perkembangan otak, perkembangan organ motorik, dan lain-lain. Kemudian, ciri-ciri makhluk hidup yang keempat adalah berkembang biak. Makhluk hidup dapat berkembang biak. Cara berkembang biak makhluk hidup berbeda-beda. Ada yang berkembang biak dengan cara melahirkan, ada juga yang berkembang biak dengan cara bertelur, ada juga yang berkembang biak dengan biji-bijian. Anak-anak bisa melihat pada tampilan layar ya, ciri-ciri makhluk hidup yang keempat. Untuk ciri-ciri makhluk hidup yang kelima adalah memerlukan makanan dan air. Makhluk hidup memerlukan makanan dan air. Manusia memerlukan tumbuhan dan hewan untuk makanan. Sebagian hewan juga memerlukan tumbuhan untuk makanan. Tumbuhan juga perlu makanan dan air. Tumbuhan dapat membuat makanan sendiri. Makanan yang dihasilkan merupakan bahan makanan untuk hewan dan manusia. Oleh karena itu, tumbuhan disebut penghasil makanan atau produsen. Untuk ciri-ciri makhluk hidup yang keenam adalah peka terhadap rangsang. Anak-anak, coba kalian perhatikan. Peka terhadap rangsang. Apakah kalian peka terhadap rangsang? Coba ibu guru tanya. Jika kita melihat sinar matahari secara langsung, bagaimana reaksi kita? Pasti kita akan menutup mata kita atau kita merasa silau. Kemudian, contoh pada tumbuhan, daun putri malu. Siapakah yang pernah menyentuh daun putri malu, anak-anak? Ibu guru pernah menyentuh daun putri malu. Pada saat ibu guru menyentuh daun putri malu, maka daun putri malu akan menutup daunnya jika disentuh. Selain itu, ada juga landak dan kaki seribu yang ada pada gambar. Jika disentuh atau kita sentuh dengan benda lain ke kaki seribu, maka kaki seribu akan menggulung badannya. Apakah kalian sudah pernah untuk membuktikan tumbuhan dan hewan ini peka terhadap rangsang? Tentu saja sudah ya anak-anak. Anak-anak, kita sudah mempelajari keenam ciri-ciri makhluk hidup. Mari kita sebutkan bersama-sama. Ciri-ciri yang pertama apa anak-anak? Yang pertama adalah bergerak. Kemudian yang kedua, bernafas. Yang ketiga adalah tumbuh dan berkembang. Yang keempat, berkembang biak. Yang kelima adalah memerlukan makanan dan air. Dan yang keenam adalah peka terhadap rangsang. Anak-anak, sebagai makhluk hidup, kita harus selalu bersyukur atas segala nikmat yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada kita semuanya. Karena begitu banyak kenikmatan yang diberikan kepada kita. Keragaman cara bergerak, kemudian kita masih dapat bernafas, kita masih dapat tumbuh dan berkembang, kita masih dapat makan dan minum, dan kita juga masih peka terhadap rangsang. Semua itu adalah karunia Tuhan yang harus kita syukuri. Menjaga kesehatan tubuh merupakan salah satu cara mensyukuri karunia Tuhan. Kita menghargai kemampuan teman yang lain, itu juga termasuk bagian dari sikap syukur kita kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan
termasuk pengalaman sila pertama Pancasila. Apakah ada yang tahu bunyi sila pertama Pancasila? Bunyi sila pertama Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa, yang dilambangkan dengan gambar bintang. Lambang ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Taat terhadap perintah Tuhan dilaksanakan dengan selalu menjalankan perintah Tuhan dengan baik. Selain itu, juga harus saling menghargai kepercayaan orang lain. Bersyukur adalah berterima kasih dengan semua yang diberikan Tuhan. Sikap selalu bersyukur adalah salah satu contoh pengamalan sila pertama Pancasila. Mensyukuri atas keragaman makhluk hidup itu dapat dilakukan dengan cara menjaga kelangsungan hidup dan kelestariannya. Kita harus selalu mensyukuri keragaman makhluk hidup ya anak-anak, dengan cara menjaga kelangsungan hidup atau memelihara kelestariannya yang baru saja Ibu sampaikan. Salah satu cara kita dapat dilakukan diantaranya yaitu tidak berburu liar, kemudian memelihara hewan peliharaan agar tetap sehat dan bergerak dengan baik. Yang ketiga, memelihara hewan peliharaan dengan cara memberi makanan agar hewan dapat tetap hidup dan dapat berkembang biak dengan baik. Jika kita punya tanaman juga harus dirawat dengan baik. Sebagai bahan penilaian Ibu Guru dalam mengetahui penguasaan kalian terhadap materi yang telah dijelaskan, Ibu Guru mempunyai dua latihan soal. Kalian bisa baca. Yang nomor 1 adalah isilah tabel berikut ini dengan nama hewan. Isilah sesuai kelompok yang tepat. Kalian menulis nama makhluk hidup, nama hewan, kemudian cara berkembang biaknya, melahirkan atau bertelur, nanti dicentang saja atau di checklist. Kemudian yang kedua, buatlah video atau voice note tentang pengalaman kalian ketika kalian bersyukur mengamalkan sila pertama Pancasila. Jika tugas sudah selesai dikerjakan, kirimkan hasil pekerjaan kalian dalam bentuk foto dan video. Begitu ya anak-anak. Nanti jika ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan ke Ibu Guru. Alhamdulillah anak-anak, pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar. Mari kita tutup pembelajaran ini dengan berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.